Halo semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Petani Jadi-Jadian. Di video kali ini kita akan membahas cara mengatasi hama keong mas pada tanaman padi. Sebelum lanjut nonton, teman-teman semua silahkan dukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen teknik pertanian sawah dengan memanfaatkan hama keong mas. Nah, ini adalah informasi yang jarang diberitakan bahwa ternyata cara mengatasi hama keong mas sangatlah gampang dan mudah untuk ditiru dan dilakukan, asal tahu dan paham cara pemanfaatan daripada hama keong mas itu sendiri. Di video ini juga akan dilengkapi dengan informasi bermanfaat lainnya seputar budidaya padi, teknik mengatasi hama keong mas. Nah, agar dapat pemahaman yang lengkap, simak video ini sampai selesai dan selamat menonton. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita mulai. Dalam budidaya tanaman padi, tidak lepas dari adanya kendala yang menyerang tanaman, dan salah satu hama yang sering menyerang tanaman padi adalah keong mas. Keong mas selalu menyerang tanaman padi di sentral produksi pangan. Umumnya keong mas merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara merajut, memarut jaringan tanaman lalu memakannya. Selanjutnya, bekas potongan daun dan batang yang tersisa akan terlihat mengambang, mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam menjadi habis total. Berikut adalah beberapa cara pengendalian hama keong mas pada tanaman padi. Yang pertama, pemungutan telur keong. Keong mas berkembang biak dengan cara bertelur. Telur keong mas biasanya diletakkan di batang tanaman padi, namun di beberapa tempat seperti sungai, danau, atau kolam, telur keong mas diletakkan di pinggiran kolam seperti di tempat, di tembok, atau di batang-batang kayu. Nah, sebelum hama keong mas merajalela, maka langkah yang paling tepat untuk pencegahannya adalah dengan memusnahkan telur keong mas yang menempel pada pangkal batang dan daun tanaman padi. Kemudian, cara yang kedua, penggunaan umpan. Membuat perangkap umpan menggunakan dedaunan untuk menarik perhatian keong mas. Contoh seumpama seperti daun pisang, daun tembakau, dan daun pepaya dapat diletakkan di sekeliling lahan atau di tepi-tepi sawah dekat dengan saluran air. Setelah hama keong mas terperangkap, maka pada daun tersebut selanjutnya tinggal dilakukan pemungutan dan pemusnahan. Cara yang selanjutnya, menaburkan kapur. Jika telur hama keong mas sudah terlanjur berkembang menjadi keong mas dewasa yang mengancam lahan persawahan, maka cara ini yang patut dicoba adalah dengan menggunakan kapur yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Caranya adalah dengan menaburkan kapur tersebut di sekitar lahan, maka hama keong mas akan memusnah dengan sendirinya. Cara selanjutnya dengan cara pemanfaatan musuh alami seperti bebek ditempatkan di sawah selama persiapan lahan tahap akhir atau setelah tanaman tumbuh cukup besar, misalnya umur 30-35 hari setelah tanam, agar dapat memakan keong mas secara langsung. Kemudian cara selanjutnya, pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia dengan menggunakan pestisida ini lebih baik dijadikan sebagai alternatif terakhir jika pengendalian dengan cara mekanisme alami belum memberikan hasil yang baik. Sebaiknya dipilih produk-produk yang tersedia di toko pertanian yang memiliki kadar racun rendah terhadap manusia dan lingkungan. Akan tetapi, cara ini tidak saya rekomendasikan karena kami tidak menggunakan cara ini. Cara yang kami rekomendasikan adalah dengan cara pengelolaan air yang efektif. Keong mas aktif pada air yang menggenang. Oleh karena itu, perataan tanah dan pengeringan sawah yang baik dapat membantu mengendalikan keong mas. Parit kecil dengan lebar 15-25 cm dan dalam 5 cm perlu dibuat untuk memudahkan pengeringan dan juga sebagai titik fokus dalam pengumpulan keong. Nah, sebetulnya teman-teman bukan musuh para petani sebetulnya kalau kita tahu caranya memanfaatkan. Nah, sebetulnya keong mas ini bisa kita manfaatkan teman-teman semua. Nah, di waktu mulai tanam
kita bisa memanfaatkan keong mas untuk membersihkan rumputan yang ada di sekitaran tanaman padi. Akan tetapi teman-teman, dengan bijaklah menggunakan air dengan cara apabila tanaman padi kita masih berusia baru tanam, sebaiknya jangan dulu menggunakan air yang terlalu berlebihan. Jangan sampai tanaman padi tersebut, pohon padi tersebut tergenang dengan air, karena ini akan mengundang si keong mas tadi, akan merusak dan memakan tanaman padi. Nah, oleh karena itu teman-teman, keong mas ini sebetulnya bisa kita manfaatkan, bisa membantu kita untuk membersihkan rerumputan yang ada di sekitar tanaman padi, dengan cara apabila pohon padi sudah pohonnya, kalau kita anggap usia tanamnya sudah mulai tumbuh dan pohonnya sudah mulai mengeras, maka bisa kita gunakan pengairan, bisa kita lakukan pengairan, gunanya untuk membantu kita membersihkan rerumputan yang ada pada tanaman padi, sehingga tanaman padi kita tidak ada rumputnya teman-teman, karena dimakan oleh jadi makanan keong mas itu sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebetulnya si keong ini sebetulnya bukan menjadi musuh petani, bahkan dia bisa membantu petani asalkan kita tahu cara memanfaatkan si keong itu sendiri. Jika petani bisa memanfaatkan si keong itu sendiri, maka sebetulnya kita akan lebih mengirit biaya, efisiensi biaya dengan cara menggunakan tenaga keong mas. Begitu teman-teman. Cara inilah yang bisa kita rekomendasikan, bisa kita pakai. Mungkin itu yang bisa saya share kepada para sahabat petani dimanapun berada. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menjadi referensi untuk para petani dimanapun berada.